Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Kita sampai ke, maaf tadi kaget ya, saya tadi langsung teriak seperti itu. Oke lah. Kita sampai ke competition research ya. Power analysis method sekarang. Kemarin saya belajar tentang top 10 method sampai lama sekali, saya harap Anda mengerti. Sekarang kita bakalan belajar power analysis method. Saya bakalan kasih tahu dulu power analysis method ini buat apa sih gitu ya. Jadi gini, 80% kemungkinan Anda hanya perlu pakai top 10 methods ya. Tapi ada kalanya nanti Anda ingin ranking untuk kata kunci yang kompetitif gitu ya. Anda ingin ranking untuk kata kunci yang kompetitif dan Anda berpikir gitu. Seberapa banyak sih power yang saya butuhkan untuk bisa ranking untuk kata kunci ini gitu ya. Nah, itu Anda bisa analisis dengan power analysis method ini. Jadi power analysis method ini berguna untuk cari tahu seberapa kuat sih persaingan. Jadi Anda sudah tahu kalau persaingannya itu tinggi, tapi seberapa tinggi gitu ya. Jadi power analysis method ini gunanya untuk itu. Dan cuma ada dua indikator ya. Jadi Anda analisis saja berdasarkan backlink profilnya. Anda lihat dari jumlah backlink yang pertama, kemudian dari jumlah referring domain ya. Kemudian setelah itu dari anchor textnya, komposisinya seperti apa. Ini cukup advance ya. Saya nggak yakin setelah saya jelaskan Anda mungkin mengerti. Kalau Anda tidak mengerti tidak apa-apa. Ini advance. Anda tidak perlu belajar tentang hal ini juga nggak apa-apa gitu ya. Karena besar kemungkinan Anda tidak memerlukan informasi ini gitu ya, kecuali Anda ada di industri yang benar-benar sulit gitu, seperti misalnya credit repair atau white close gitu ya, atau SEO gitu ya. Tapi saya yakin kebanyakan dari Anda tidak butuh itu gitu. Kebanyakan dari Anda bergerak di industri yang relatif mudah, seperti misalnya Anda ingin jual villa Anda punya Anda punya toko apa gitu, kayak Anda misal jual jasa apa gitu kayak ya kan. Anda misal jual mesin fotokopi. Anda mungkin kontraktor gitu ya. Anda jual jasa pengecatan lantai dengan cat epoksi gitu ya untuk ngerasin lantai atau apa gitu, kayak saya yakin industri Anda sebenarnya itu simple gitu ya, tidak butuh persaingan yang tinggi gitu. Sebenarnya persaingannya itu nggak tinggi gitu. Anda pakai basic SEO aja, Anda pakai SEO, pakai ngikuti jurus saya yang on page SEO aja, itu sudah saya yakin Anda 80% kemungkinan Anda ranking gitu ya. Kalau situs Anda sehat ya, Anda pasti ranking. Dan power analysis method ini untuk Anda yang advance ya, untuk Anda yang sakti, Anda yang tertarik untuk ranking untuk keyword yang sulit ya, maka ini Anda bakalan butuh untuk menganalisis backlink profile, Anda bakalan butuh untuk menganalisis domain matrix. Jadi gimana sih cara kita untuk tahu backlink profile? Ini backlink profile tadi terdiri dari ini ya, dari jumlah backlink ya, jumlah backlink. Setelah itu dari referring domainnya berapa, kemudian setelah itu dari anchor text composition ya, komposisi dari anchor textnya itu seperti apa gitu. Setelah itu mungkin itu tok ya, beda IP itu tidak begitu penting. Kemudian apalagi mungkin gov dan edu ya, gov dan edu backlink. Jadi mungkin ini cuma mungkin empat ini nanti yang bakalan jadi apa itu namanya, indikator seberapa tinggi gitu ya persaingannya. Jadi untuk backlink profile ini nih Anda bisa gunakan Majestic SEO tools bernama Majestic SEO ini ya, atau Anda bisa gunakan tools bernama Ahrefs ya. Jadi dua tools ini sebenarnya berbayar, tapi ada versi gratisnya di mana Anda bisa gunakan, tapi ada limitnya gitu ya. Ada limitnya, misal sehari Anda cuma bisa pakai berapa kali gitu ya. Dan dengan tools ini, Majestic SEO dan Ahrefs, Anda bisa lihat berapa jumlah backlink, berapa jumlah referring domain, dan lain-lain. Jadi kita bakalan coba untuk menganalisis kompetitor. Misalnya Anda ingin ranking untuk kata kunci ini, halaman 1 di Google. Kemudian misal misal Anda ingin tahu juragan SEO ini gimana sih, ini backlink profilnya ya kan.
Jadi Anda copy link location aja, Anda ambil URL-nya dia, Anda paste ke sini, kemudian Anda klik ini tombol pencarian ini. Oh, oke. Jadi ini saya harus login dulu sama dia. Jadi sebentar saya login. Nah, ini ya juragan.seo.com. Ternyata ini dia punya ini trust flow 0, jadi nanti saya bakalan jelasin ya. Intinya dia ada 45 backlink, 45 yang baru ya, tapi sebenarnya dia punya 2800 ini ya. Anda lihat yang paling banyak ya. Anda selalu lihat yang paling banyak ya. Dia ada 2853 backlink, ada 293 referring domain, ada 110 referring IP. Tapi yang penting dua ini aja. Setelah itu dia sebenarnya tidak punya edu. Kemudian dari sini Anda lihat komposisi anchor text-nya. Jadi dari komposisi anchor text-nya kita bisa lihat kalau dia 33% dia URL-nya gitu ya yang dia target. Jadi dia naikin trust ini tujuannya. Kemudian namanya si pemilik ya sepertinya Bakhtiar. Kemudian brand name-nya yaitu Juragan SEO. Kemudian jaminan halaman 1 di Google, kemudian halaman jasa SEO halaman 1, Juragan SEO lagi, brand name, jasa SEO murah, kursus bisnis online, visit website. Jadi dari sini kelihatan ya kalau dia ini lumayan trusted ya. Anchor text-nya dibuat untuk naikin trust dari situs Juragan SEO itu sendiri gitu. Jadi dia ngebacklink dengan anchor text brand name dia sekaligus URL dia, naked URL dia. Jadi ini adalah anchor text yang komposisinya saya rasa cukup bagus gitu ya. Dia tidak over optimize, cukup sempurna komposisinya. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata saya butuh kurang lebih ya 2000 backlink lah dengan komposisi kurang lebih seperti ini, tapi mungkin anchor text untuk kata kunci yang saya target halaman 1 di Google saya butuh lebih banyak, misalnya seperti itu. Kemudian kita coba lihat ini yang posisi ketiga, kita lihat seperti apa anchor text compositionnya dan lain-lain. Jadi dari segi URL tidak teroptimasi ya, dia cuma page one seperti ini. Kemudian trust flow rendah ya, cuma 3, cuma ada 99 backlink atau 118. Kemudian dari 9 referring domain ya, jadi referring domainnya amat-amat rendah ya, tapi bisa ranking. Jadi ini tidak begitu tinggi sebenarnya, tidak begitu sulit gitu ya. Kemudian Anda lihat aja di sini ternyata dia fokus untuk anchor text-nya 30% kata kunci page one. Jadi ini dia sebenarnya nge-target kata kunci page one, tapi entah kenapa ranking juga untuk itu gitu ya. Kemudian ini anchor text juga 30%. Maksud saya naked URL 30%. Kemudian ini ada 20%, ternyata ada page one halaman 1 di Google. Mungkin ini yang bikin dia bisa ranking. Kemudian cara halaman 1 di Google, belajar bisnis online dengan alam. Jadi ternyata dia komposisinya ternyata dari sini kelihatan kalau dia pengen naikin naked URL-nya dia ya. Jadi apa ya istilahnya, dia bangun trust ya. Kalau ngebacklink dengan anchor text berupa brand name ya dan naked URL, maka itu artinya dia pengen naikkan trust gitu ya. Dia pengen naikin trust dari halaman pencariannya dia. Dan di sini ternyata dia fokusnya untuk kata kunci page one gitu ya. Dan sisanya ini ada kata kunci halaman 1 di Google tapi bagian dari sesuatu gitu ya. Jadi ya sama sih, 10% tambah 20% sama-sama 30%. Jadi ya lumayan seimbang lah, tapi backlinknya tidak begitu banyak, hanya dari 9 domain ya. Jadi 3 3 3 seperti itu komposisinya. Jadi tidak begitu banyak backlink. Anda kalau punya lebih banyak backlink, Anda bisa ranking lebih tinggi daripada ini. Dan ya seperti itu. Dari situ aja Anda sudah bisa tahu gitu, oh saya butuh lebih dari 100 backlink dan lebih dari 17 referring domain gitu ya. Oh ternyata 17 ya, bukan 9. Ini 9 yang baru mungkin ya. Ini 17 yang perlu Anda Jadi Anda butuh lebih dari 20 backlink untuk bisa ranking lebih tinggi daripada ini. Dan itu tadi butuh lebih dari 120 backlink.
dari 20 domain maksud saya. Jadi ya seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk lihat backlink profile. Sangat-sangat mudah sekali Anda masukkan ke Majestic SEO. Dan untuk tepatnya ya, jadi satu tools yaitu Majestic SEO dia tidak bisa menganalisis semua backlink profile ya. Jadi ada baiknya Anda gunakan beberapa tools, seperti misalnya selain Majestic SEO Anda gunakan Ahrefs ya. Jadi tadi saya nggak bakalan kasih demonstrasinya yang Ahrefs, Anda bisa coba sendiri ya, Anda lihat sendiri. Kurang lebih juga sama seperti ini, cuman beda interface saja. Anda bisa utak-atik sendiri, Anda mainin sendiri ya. Kemudian selain jumlah backlink, referring domain, juga kita sudah lihat anchor text composition. Sebenarnya ada gov dan edu backlink. Apakah jadi kalau ada gov dan edu backlink nanti muncul nanti di sini. Nanti muncul di data ini, nanti ada berapa gov, berapa edu backlink ya. Dari situ nanti Anda bisa tahu, oh ini ada gov, ada edu backlinknya, berarti lebih sulit gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kompetitor Anda ada edu atau gov backlinknya, maka ya kalau Anda nggak bisa ngelawan dengan edu backlink atau gov backlink juga, maka ya Anda harus lebih banyak gitu ya backlinknya. Dan saya nggak tahu seberapa banyak ya, pokoknya Anda harus lebih banyak. Dan itu tentang backlink profile. Sekarang kita bicara tentang domain matrix. Jadi untuk domain matrix ini kita bakalan lihat berapa umur dari halaman tersebut atau domain tersebut ya, berapa page ranknya, berapa citation flow dan trust flow-nya, berapa page authority dan domain authority-nya. Jadi untuk umur ya, untuk umur ini biasanya saya sangat jarang pakai ya, tapi kalau Anda tertarik Anda bisa masukkan ke tools bernama web archive ya. Anda bisa masukkan ke web archive atau alternatifnya ini pakai domain age checker ini. Jadi Anda masukin aja URL dari kompetitor Anda gitu ya, homepage-nya gitu. Kemudian masukin aja ke sini, masukin captcha-nya, kemudian klik continue. Nanti Anda bakalan tahu berapa sih umur dari domain kompetitor Anda gitu ya. Dan biasanya situs wiki itu umurnya tinggi sekali, jadi amat sulit ya biasanya relatif sulit untuk Anda bisa ranking lebih tinggi daripada dia, kecuali dia title tag dan lain-lainnya sesuai top 10 methods, dia tidak nge-target keyword kita sebenarnya. Kemudian Anda bisa lihat dari page rank. Halaman wiki juga biasanya page ranknya tinggi, membuat dia sulit untuk kita kalahkan gitu ya. Jadi Anda lihat aja ini kompetitor Anda, misal ini Juragan SEO, kita lihat ya berapa sih dia page ranknya. Jadi Anda tulis Anda install aja sidebar gitu ya. Anda install aja sidebar yang ngasih tahu berapa page ranknya. Jadi ini, oh dia page ranknya 0 nih, berarti oh ini ya kalau page rank kita lebih dari 0 seharusnya kita bisa ranking gitu ya. Coba kita lihat halaman pencarian lain, kita lihat page ranknya. Coba kalau ini cara SEO website ini berapa nih page ranknya. Jadi ternyata page ranknya ini berapa? Oh ternyata 1 gitu ya, berarti ya lebih dari 1 lah, lebih dikit lah dari 1 lah kalau bisa untuk bisa ngalahin ini. Kemudian ya ini kalau yang page 1 ini berapa dia page ranknya. Untuk yang ini page ranknya oh ternyata juga 1 gitu ya. Oh dari sini kita bisa tahu lebih dari 1 gitu ya. Jadi ini kayaknya ini rata-rata ya, secara rata-rata page ranknya 1 gitu ya untuk kata kunci ini. Tentu saja nanti ada kata kunci yang lebih tinggi gitu ya, butuh page ranknya. Dan Anda tidak butuh page rank tinggi sebenarnya untuk mengalahkan, tapi dari Anda lihat page ranknya itu Anda dapat gambaran seberapa sulit sih kompetisinya gitu. Dan kalau page rank Anda tinggi, Anda bakalan terbantu gitu ya. Karena page rank tinggi itu menunjukkan link juice ya, meskipun tidak begitu tepat ya. Tapi secara kasar ngasih tahu Anda berapa sih link juice dari suatu halaman. Kemudian matrix lain adalah citation flow dan trust flow. Nah, citation flow dan trust flow ini Anda dapatkan matriksnya dari tools bernama Majestic SEO. Jadi Anda lempar aja URL-nya ke Majestic SEO di bagian kanan tadi ya, seperti yang tadi sudah Anda lihat.
sebentar. Saya coba buka tadi yang Majestic SEO. Sepertinya nggak bisa saya buka, sebentar ya. Saya pause dulu. Nah, ini ada Trust Flow, ada Citation Flow. Jadi ini situs saya. Misal kalau Anda lihat situs saya homepage ya, ranking untuk kata kunci tertentu gitu ya. Anda bisa lihat salah satu indikator kekuatan domainnya itu dari ini, dari Trust Flow dan Citation Flow-nya ini. Kalau semakin tinggi Trust Flow, semakin tinggi Citation Flow, maka besar kemungkinan juga semakin sulit gitu ya. Nah, ini di sini ini Anda bisa lihat external backlink, ranking domain, bla 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 dari sini. Kemudian Trust Flow dan Citation Flow dari Majestic SEO, kemudian Page Authority dan Domain Authority. Page Authority dan Domain Authority ini bisa Anda lihat dari tools bernama OpenSite Explorer. Jadi saya bakalan buka OpenSite Explorer. Ini adalah OpenSite Explorer ya. Anda untuk buka ini pergi ke opensiteexplorer.org ya, Majestic SEO tadi majesticSEO.com ya. Anda cari aja di Google, saya yakin pasti ketemu. Coba kita masukkan situs saya di sini, syamsulalam.net. Kita klik search. Tunggu beberapa saat. Dan bisa Anda lihat di sini, ini domain authority-nya 37, page authority-nya 47. Jadi dari sini Anda bisa lihat gitu. Pokoknya semakin tinggi domain authority, semakin tinggi page authority, maka semakin sulit, maka semakin apa ya istilahnya? Semakin terpercaya domain tersebut gitu. Ini kenapa kok domain authority dan page authority-nya bisa tinggi? Karena saya kebetulan punya backlink dari wordpress.org, punya dari Quicksprout ya, punya dari ya wordpress.org, saya punya beberapa gitu ya, kemudian dari YouTube. Nah, ini sayangnya datanya terbatas ya, tidak sebanyak Majestic SEO. Kalau Anda login mungkin Anda bisa dapat data lebih banyak sampai 10 data gitu ya. Saya nggak begitu yakin, saya lupa ya. Dan ya ini memang agak pelit ini OpenSite Explorer untuk ngasih data. Meskipun Anda sudah login, Anda bikin free akun juga, penggunaan Anda sangat terbatas sekali gitu ya. Penggunaan per hari Anda sangat terbatas. Jadi ya gunakan sebaik mungkin lah tools ini. Pokoknya intinya seperti itu. Anda gunakan domain matrix ini berupa age, umurnya, page ranknya, citation flow dan trust flow, page authority dan domain authority untuk mencari tahu apakah domainnya itu kuat atau tidak di mata Google gitu ya. Kalau matrixnya dari domain tersebut tinggi gitu dan dia ranking untuk kata kunci yang Anda mau, dan dia title tagnya, permaling dan descriptionnya itu mengandung kata kunci Anda, maka itu kabar buruk ya buat Anda, karena bakalan amat sulit bagi Anda untuk bisa ngalahin dia gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, intinya seperti itu. Jadi ya saya rasa sekian dari saya untuk materi Power Analysis Method ya. Saya harap Anda belajar banyak dari video ini, dari video Power Analysis Method ini. Dan sekali lagi, kalau Anda suka dengan video ini, Anda merasa terbantu, Anda belajar sesuatu gitu ya dari video ini, saya harap Anda share video ini ke teman-teman Anda gitu ya. Karena kalau Anda terbantu, besar kemungkinan teman Anda juga bakalan terbantu dengan video ini. Dan dengan Anda share video saya, Anda bantu saya ya untuk sebarkan sebanyak mungkin informasi ini yang awalnya cuma ada di member area berbayar jutaan rupiah gitu ya. Bisa Anda apa itu namanya? Bisa Anda apa ya istilahnya, bisa Anda share ke teman Anda dengan gratis gitu ya. Anda tidak perlu nge-share ya untuk bisa lihat video ini atau video-video saya yang selanjutnya yang gratis. Tapi saya amat sarankan Anda untuk share ya, karena ya saya ingin informasi ini tidak hanya dimiliki segelintir orang gitu ya, tapi sebanyak mungkin orang bisa belajar dari ini, sehingga banyak industri kecil gitu ya yang bisa berkembang dengan SEO gitu ya. Tujuan saya kurang lebih seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih karena Anda sudah lihat sampai habis ya video saya. Saya sangat senang sekali. Saya sangat tersanjung sekali. Jadi ya, saya rasa sekian dari saya. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Mampir kapan-kapan kalau Anda ada waktu, jadi subscriber saya untuk tahu video-video saya yang selanjutnya, dan salam senyum.